Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat, lancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini Kang Aceh habis eh, mandiin si Tumang. Ya, ini si Tumang habis dimandiin ya, biar agak kinclong. Soalnya sekalian Kang Aceh mau sedikit sedikit spill pembuatan mini roda 3 ini atau bentor. Soalnya banyak teman-teman yang minta tolong spillin bang, biayanya habis berapa. Banyak sekali yang komen di YouTube sama TikTok ya, yang nggak banyak sih, cuman ada beberapa yang eh, mau tahu informasinya. Di sini Kang Aceh paling sedikit kasih informasi ya, soalnya Kang Aceh juga nggak ada kepikiran buat ngitung-ngitung berapa biayanya dulunya, jadi nggak kepikiran banget, pokoknya mau bikin aja gitu, bikin jadiin aja gitu, jadi nggak kepikiran. Ya langsung aja kita coba spill. Untuk rangka utamanya Kang Aceh cuma pakai besi holo ya, holo yang 3x3 cm, holo yang 3x3 cm. Nah seperti ini, holo yang 3x3 cm, tebalnya cuma 2 milian ya tebalnya. Itu kalau nggak salah habisnya sekitar 4 batang, kalau nggak salah sekitar 4 batang, sama atasnya bawah. Terus ada besi siku juga, sikunya Kang Aceh beli 1 batang yang 3x3, tebalnya sekitar 2 milian juga ya. Terus ini ada kolaborasi besi bekas juga sih, besi bekas. Ini besi bekas yang tebal-tebal kayak gini, ininya besi tebal, ini sekitar 5 milian kalau ini. Kalau untuk rangka sih cuman seperti ini saja ya, sambungan ke motornya. Tapi ini juga ada kurang, ini harusnya di belakang ini kasih tahanan lagi ke motornya, tahanan ke motor. Kang Aceh cuman berapa titik doang sih, 3 titik ya. Ini titik belakang, terus titik depannya kayak gini, kelihatan kayaknya. Nah ini titik depannya kayak gini, ada 2 bautnya pakai baut kunci 17 ya. Ini sebetulnya kemarin juga pas lagi main ke Kang Prabu, kan dulunya pakai besi holo ya, ininya ketipisan, lasannya copot, ini amroh. Alhamdulillah Kang Prabu langsung sigap waktu itu ngebetulin si Tumang, urgent ya. Waktu mau ada rencana start touring kita sama motor camper, sama Kang Prabu, sama Kang Iwan juga ya, ada insiden, jadi qadarullah nggak ikut ya. Terus untuk untuk tampilan depannya Kang Aceh pakai mika doang, mika yang kaku ya. Rencana sih mau dirubah, ini kan berisik kalau ada lobang apa gajulugan
gajlugan itu ya berisik ya, gubrak-gubrak. Terus untuk apa, terpal, untuk terpal Kang Aceh pakai tenda tenda TNI kalau nggak salah ya bahannya ya, mudah-mudahan bisa awet sih. Ini juga ada sedikit tambahan, kurang pakai bekas jas hujan. Untuk bodinya Kang Aceh pakai triplek yang 8 mili. Cuman kalau kita ke material itu 8 mili itu jatuhnya 6 mili ya. Tripleknya cuman pakai 1 lembar sih. Nanti untuk selengkapnya nanti teman-teman cek di deskripsi aja, estimasi harganya berapanya Kang Aceh udah catat di deskripsi. Nah, ini kita ke bagian samping kiri ya, bawah ya, bagian arm. Di bagian armnya Kang Aceh pakai arm Grand, punyanya Grand, yang punyanya Grand. Terus ada soknya, sok eking kalau nggak salah ya. Ini bekas semua sih, armnya bekas, soknya juga bekas tuh, pada bocor-bocor. Pelaknya juga bekas, bannya juga bekas, semuanya bekas. Ini di bengkel ini dapat harga 40.000 untuk armnya. Terus untuk soknya 2 itu kalau nggak salah 50.000 ya, 2 ya. Memang kondisinya dulu itu nggak separah ini sih, nggak ada bocor, cuman yang namanya bekas ya pasti bocor, namanya bekas pasti bocor ya. Terus untuk bannya, bannya ini ban bekas, terus disudat lagi ya. Urgent banget waktu itu ya. Ya peleknya juga kayak gini, nemu di bengkel juga sama ya. Kang Aceh ngasih uang rokok doang sih kalau pelek. Terus oh iya lupa, Kang Aceh ininya bodi samping kanannya pakai bekas lemari plastik ya, Napoli kayak gitu sih. Yang udah nggak kepake sih, kalau yang kepake mah nanti dimarahin istri ya. Ini gak kepake ya, dimanfaatin aja sama Kang Aceh. Tuh ininya juga bagian interiornya seperti ini juga cetakannya bekas lemari plastik juga. Terus bagian joknya bekas apa, limbah sofa ya di mebel. Kang Aceh beli kalau gak salah 10.000, ukurannya ya random ya, kalau di situ habis apa, sisa-sisa potongan. Pakai busa juga, sama busanya juga sisa-sisa ya di tukang jok. Nah ini bagian, jendela kayak gini juga pakai mika juga, cuman mikanya yang apa, elastis, apa namanya, yang enggak kaku. Ini bagian atasnya juga belum kecat nih, pakai siku. Ini palangannya pakai aluminium supaya agak ringanan ya. Itu ada bekas spion juga dipasang langsung. Ini juga sama mikanya, pakai mika elastis ya. Cukup kayaknya mah untuk spill sedikit kali ini tentang
gimana pembikinan si tumang ini ya. Cuman maaf banget ya teman-teman, Kang Aceh tuh nggak ada kepikiran buat buat videoin detail pembuatannya, nggak ada kepikiran banget, pokoknya jadi aja gitu, gimana aja gimana. Ini juga lama sih pembikinannya, lama. Kalau nggak salah mah dulu bikin rangkaannya, bikin pertama kali rangkaannya itu ya kalau istilahnya Sunda itu ngereyeh nikreh ya, ilmunya ilmu rinyuh. Jadi bener-bener dari habis hasil apa, budgetnya juga hasil dari sisa-sisa jajan ya, sisa uang jajan kayak gitu. Soalnya kita juga kan nggak mau kalau kalau ngerepotin istri sama anak juga, kan kita lebih penting ke istri sama anak ya, buat uang dapur uang jajan juga. Nah sisa-sisa itu Kang Aceh coba disisain buat pembikinan si tumang ini ya. Ya buat teman-teman, kalau ada saran atau masukan yang sekiranya Kang Aceh bisa lakuin atau kerjakan, eh, insya Allah nanti Kang Aceh coba kerjakan ya kalau bisa. Kalau nggak bisa mah ya ya nanti belajar lagi lah sama yang sudah ahli, kayak Kang Prabu juga kayak Kang Iwan. Kalau Kang Prabu kan udah perfect banget lah buat pembikinan rangka roda 3 seperti ini. Is oke okay lah. Nanti Kang Aceh coba sharing sama Kang Prabu. Dan alhamdulillah Kang Prabu open banget orangnya. Baik banget Kang Prabu itu. Open banget. Sangat menerima sekali. Jikalau ada orang kayak kita tuh mau bertanya ya, mau minta solusi atau saran tuh Kang Prabu sangat sangat open sekali. Sama Kang Iwan juga sama. Pokoknya kita sefrekuensi, dengan tujuan sama ya, mungkin kendaraannya berbeda tapi pola pikirnya kita bisa balance ya. Ya mudah-mudahan teman-teman juga kalau ada yang mau mau ikut berpartisipasi atau mau ikut gabung sama grup Koromod. Kata Kang Prabu, grup Koromod ya, aduh, komunitas roda 3. Alhamdulillah Kang Aceh bisa bertemu sama orang-orang baik kayak Kang Prabu sama Kang Iwan. Juga teman-teman juga yang sudah support ya, mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas berlipat ganda sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Eh, mungkin cukup sekian ya, review tipis-tipis dari Kang Aceh tentang si Tumang ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan pelajaran yang diambil ya. Untuk pengerjaannya Kang Aceh nggak sendirian, dibantu sama temen ya, berdua. Soalnya Kang Aceh nggak begitu paham sama rangka, sama pengelasan, ya sama rakit-merakit mah nggak terlalu paham lah. Kalau bongkar membongkar mungkin Kang Aceh mah spesialis bongkar membongkar ya, bongkar doang, nggak terima pasang. Buat teman-teman kalau mau bikin, Kang Aceh saranin rangkanya itu bahannya yang tebal ya, biar bisa kuat. Jadi beban banyak juga nggak ngeri lah. Kalau Kang Aceh sih buat buat ringan-ringan doang sih. Jikalau channel Kang Aceh ada manfaat buat teman-teman, boleh di like,
share and subscribe ya channelnya Kang Aceh biar bisa berkembang, biar teman-teman juga bisa terus update kegiatan si Tumang ini kayak gimana. Dan terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua kebaikannya dibalas sama Allah berlipat ganda. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.